Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Benjamin S. Bloom mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain afektif dikembangkan oleh Crowell dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Penerapan pengukuran dalam domain pengembangan karakter melibatkan berbagai metode dan alat untuk mengevaluasi kemajuan individu dalam pengembangan nilai-nilai dan keterampilan yang diinginkan. Taksonomi lain yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar adalah taksonomi Merrill. Robert Gagne mempersolutkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. Produk pengembangan kurikulum SD secara makro terdiri atas landasan, tujuan, dan program, garis-garis besar program pengajaran, serta pedoman pelaksanaan dan penilaian. Kurikulum dalam pengembangannya selalu membutuhkan landasan-landasan yang kokoh dan kuat serta didasarkan atas nilai-nilai pemikiran dan penelitian yang mendalam, sebab kurikulum pada hakikatnya merupakan rancangan atau program yang menempati posisi kedudukan sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Dokumen kurikulum adalah alat penting dalam pengembangan pendidikan sekolah dasar. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat membantu memenuhi kebutuhan dan potensi siswa. Penyesuaian dan evaluasi berkala terhadap dokumen kurikulum juga diperlukan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Bahan ajar adalah semua sumber materi dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami dan menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Jenis-jenis bahan ajar itu ada buku teks, media digital, alat peraga, serta referensi tambahan lainnya. Perangkat penilaian adalah alat untuk instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Dalam konteks kurikulum, perangkat ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan, pemahaman, dan keterampilan siswa. Penilaian itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tes, tugas, dan observasi. Program pengembangan karakter adalah inisiatif yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, mengembangkan nilai-nilai positif, keterampilan sosial, dan sikap yang baik. Program ini biasanya mencakup berbagai kegiatan dan metode yang dirancang untuk membentuk karakter yang kuat dan positif. Program pembelajaran remedial dan pengayaan. Kedua program ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Program remedial membantu siswa mengalami kesulitan agar tinggal. Sementara program pengayaan itu memberikan tantangan bagi siswa yang berprestasi tinggi untuk terus berkembang. Evaluasi dan review kurikulum adalah proses penting dalam pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum itu tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.